Selamat pagi, ini video 322. Kita lanjutkan dari pertanyaan teman ini. Dari Black Romar. Bagaimana menurut Pak Gun dengan emas Indonesia yang ada di Amerika saat pemerintahan John F. Kennedy diberikan oleh Presiden pertama RI dan apa nggak ada artinya? Kemudian emas yang dikumpulkan Soeharto. Saya jawab ada. Nah, Pak Gun, bahas yuk bagaimana caranya kita ini kok beda sama negara Vietnam aja beda. Di sana sudah bisa maju, kita malah mundur jauh. Nggak punya kemampuan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Ada dua pertanyaan mengenai satu emasnya Soekarno yang waktu itu diakadkan bersama John F. Kennedy. Dan kedua adalah kenapa Indonesia itu kalah dengan Vietnam. Ditinjau dari ilmu sejarah ya, kerajaan Cina itu disebut Cina oleh Eropa karena dari kaisar. Kaisar pertama yang menyatukan negara Cina itu adalah Kaisar Qin, Qin Shi Huang. Nah, oleh Eropa tahun 221 sebelum Masehi atau 2200 tahun yang lalu, negara itu disebut negara Qin atau Cina, atau kalau bahasa Prancis, Chine. Jadi, negara Cina itu disebut negara Cina karena Kaisar Qin Shi Huang. Nah, orang Cina sendiri itu mengatakan negara adalah negara atau bangsa Tiongkok. Kalau di Indonesia namanya Tiongkok. Nah, bangsa Tiongkok dengan negara Cina itu berbeda. Bangsa Tiongkok itu adalah suku bangsa yang mayoritas yaitu suku Han. Di Cina itu adalah negara Cina. Kenapa berbeda? Karena negara Cina ditinjau dari pemerintahan kerajaan yang waktu itu yang kaisar pertama menyatukan 3 negara di Cina, Qin Shi Huang. Nah, kalau dilihat ya, dari 2200 tahun yang lalu, kerajaan Qin Shi Huang itu adalah kerajaan yang terkaya yang pertama di Cina. Kekayaan tersebut itu sudah berkali-kali diserbu oleh dinasti lain ya. Dari dinasti Qin itu yang pertama sudah diganti dengan beberapa dinasti seperti Mongol, seperti Manchuria, dan yang terakhir itu Manchuria. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa kenapa Vietnam itu maju. Alasannya ada 3. 1, keturunan dinasti Qin itu banyak di Vietnam dan di Indonesia. Kenapa Cina dan Indonesia itu tidak diperangi oleh Amerika? Karena emas kerajaan Cina dan Indonesia itu yang dirampas oleh sekutu tahun 45 dijadikan World Bank. Karena Cina dan Indonesia itu berkontribusi menjadi kolateral World Bank, maka Cina dan Indonesia tidak diperangi oleh Amerika sampai sekarang. Nah, yang diakui sebagai penerus atau pewaris emasnya kerajaan Cina dan Hindia Belanda waktu itu, keturunannya yang diakui darahnya itu dari Mangkunegaran 6. Seperti Raja Brawijaya yang terakhir, Raja Brawijaya 5, Raja Majapahit yang terakhir menikah dengan Putri Champa, itu dari Vietnam. Itu dari sejarah. Oleh karena itu, yang pemegang
akad setelah Soekarno, Soeharto. Yang terakhir adalah putranya Raja Sanjoyo, Hamijoyo Suparto, adalah keturunan dari Champa atau dari Cina, dari Kaisar Qin Shi Huang. Itu yang pertama. Kedua, Vietnam itu adalah kerajaan Champa yang benderanya sudah ada, mirip dengan bendera Malaysia. Bendera Champa itu menjadi kerajaan Vietnam adalah keturunan Cina. Dan pada saat Donald Trump itu ada trade war dengan Cina, ya, maka sebetulnya pantai yang terpanjang di dunia itu adalah Vietnam. Sehingga pada saat ekspor dari Cina itu diberi tarif oleh Trump, maka pabrik-pabrik di Cina itu pindah ke Vietnam. Kenapa? Karena Vietnam memiliki pelabuhan yang terpanjang di dunia. Pantai Vietnam itu. Dan itu bertetangga dengan Cina. Oleh karena itu, pabrik-pabrik di selatan Cina itu ekspor melalui Vietnam dan distempel made in Vietnam. Itu sebetulnya adalah barang Cina. Ya. Nah, bagaimana Indonesia ini bisa maju? Karena Vietnam udah maju karena ditolong oleh Cina, karena kerajaan Champa itu adalah keturunan dari Qin Shi Huang. Di Indonesia, pemegang akad Soekarno dan Soeharto. Soekarno itu mati tahun 70, tahun 73 akad diganti dengan Soeharto. Tahun 2008 Soeharto mati. Tahun 2009 akad Soeharto diganti oleh putranya Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Itu adalah keturunan Cina. Oleh karena itu, kalau seandainya Prabowo belajar sejarah, zaman Pak Harto itu Indonesia tidak punya utang kepada Amerika atau kepada World Bank. Terbalik, Indonesia memberi utang kepada negara-negara IGGI dan bunganya itu dipakai untuk BKKBN, Posyandu, SD Impres, Bibit Unggul IR86, juga untuk pembangunan seluruh pertanian di Indonesia. Waktu itu ada KUT, KMKP, dan seluruh seleb-seleb di Indonesia itu dibiayai oleh dana IGGI. Dan itu kalau Prabowo ingin mengaktifkan dana IGGI, dia harus mengerti sejarah ini. Sejarah dari Qin Shi Huang kepada Putri Champa, kepada Vietnam, dan kepada keturunan Mangkunegoro VI.